Patuh itu murah. Wah, itu penting. Quote Hari ini ya. Patuh itu murah. Patuh itu murah, gitu kan. Daripada kena berapa? Bandel itu mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi kembali lagi di Celoteh 180 Kolaboratif Podcast Kanwil DJP Jawa Tengah 2. Bersama saya Angga Hadita dan rekan saya Amin Haryadi juga. Iya, kamu ya. Enggak, ini kita dalam rangka apa kita ini podcast kita ini hari ini? Oh, ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik sebenarnya, Mas. Apa? Oh, menarik sekali menurut saya ini. Apa itu? Ini terkait penegakan hukum pajak di penegakan Direktorat Jenderal Pajak. Oh, oke. Enggak. Kita udah melakukan penerapan protokol kesehatan nih. Tadi sebelum masuk ruangan kita disemprot dulu. Cuci tangan. Oh, cuci tangan. Pakai masker nih kita nih. Iya, boleh. Jaga jarak. Iya, boleh ya, Pak ya? Iya. Oke. Berarti boleh dong kita buka maskernya. Iya. Oke. Makasih Pak, kita buka maskernya dulu. Beda ya rasanya. Beda ini, Lega. Lega sekali. Oh iya, tamu kita belum kita kenalin dong, enggak? Iya, kan Siapa ini? Kemarin kita udah banyak narasumber yang kece-kece ya. Siapa? Dari Dr. Tirta, Rio Haryanto. Sebat Project. Kali ini dia juga kece nih. Jelas dong. Siapa? Bos kita. Iya, bos kita. Bos kita. Dengan Kepala Bidang PPIP, Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan di Kanwil DJP Jawa Tengah 2 dengan Bapak Saifuddin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Angga, Mas Amin. Senang bertemu lagi. Oh, iya. Terima kasih loh Pak hadir di podcast kita pada hari ini. Pak, ini kita langsung aja Pak biar nggak berlama-lama nih. Membuat kawan pajak di rumah penasaran ini. Iya nih Pak. Kan kemarin aku dapat WA-an loh. Ini aku dapat WA nih dari temen-temen nih. Ini apa mas isinya mas? Terpidana pengemplang pajak 5M ditahan lagi, Suara Banyumas. Terpidana pengemplang pajak kembali menjalani hukuman, Suara Merdeka. Pak, serem banget ya kira-kira. Kira-kira ini hoax atau enggak sih Pak ini Pak? Bagus ini. Pertanyaan pertama yang suka ada hoax atau bukan begitu ya. Kan? Memang harus kritis teman-teman sekalian. Jadi kita harus tentukan dulu hoax atau bukan. Indikasi pertama adalah apakah info itu berasal dari mana? Yakinkan dulu. Kalau media mainstream dipastikan itu adalah benar. Terkait dengan tadi yang Mas Amin tanyakan, memang benar. Ya, artinya itu adalah hasil daripada kerjasama kita antara DJP dengan pihak Polri dan Kejaksaan. Di sini kita ini di Jateng 2 ini karena kita membawahi 3 kepresidenan ya. Solo Raya, kemudian kedua dan Banyumas. Artinya kita masuk ke Jawa Tengah, kita berkoordinasi tetap dengan Polda Jawa Tengah, kemudian dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, seperti itu. Nah, jadi untuk masyarakat wajib pajak yang memang melakukan tindak pidana, maka setelah diproses bersiap-siap untuk merasakan apa namanya? Dinginnya penjara seperti itu kira-kira. Serem juga ya. Kelam mas di sana. Seperti itu. Serem juga enggak itu enggak? Iya tadi Bapak bilang ya kalau misalnya ada tindak pidana di bidang perpajakan ya Pak ya. Itu apa sih Pak? Teman-teman di rumah pasti pengen tahu juga nih. Gimana Pak? Kalau tindak pidana pajak gitu Pak. Ini serius nih mau tahu nih. Ya tahu banget. Ingin tahu atau ingin tahu saja? Ingin tahu banget. Baik, mungkin sebelum itu ingin saya sampaikan dulu. Jadi ketika berkaitan dengan penjara itu ada 2 hal sebetulnya, Mas Amin, Mas Angga. Wajib pajak itu nanti bisa merasakan sedinginnya penjara itu ada 2 hal. Pertama itu adalah ketika tunggakan tidak dibayar, tidak lunasi, setelah mulai proses penagihan ya hingga ujung nanti bisa ke giseling. Nah, giseling itu arti penjara, itu satu ya. Tapi topik kita kali ini adalah terkait dengan pidana. Jadi sebenarnya pidana itu atau sebelum ke sana?
Saya sampaikan, mungkin biar tergambar dengan jelas bahwa DJP itu memiliki beberapa fungsi atau nature-nya ya. Jadi dari pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, kemudian ada penagihan disampaikan dan nanti ke penyidikan. Nah, seperti itu. Ini 4 pilar atau 5 pilar, 5 fungsi yang memang ada di DJP ya. Jadi pelayanan, memberikan pelayanan pada masyarakat terkait dengan hak kewajibannya, NPWP dan sebagainya. Ya. Pengawasan itu artinya adalah DJP melakukan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, masyarakat wajib pajak. Pemeriksaan ketika diawasi masih ada yang belum ditunaikan maka lakukan pemeriksaan. Ya. Sedangkan penyidikan itu sungguhnya diawali dengan pemeriksaan bukti permulaan. Ini adalah yang sudah diawasi kemudian melakukan tindak pidana maka akan langsung ke pemeriksaan bukti permulaan dan hanya penyidikan. Pidana sendiri sebetulnya adalah perbuatan ya yang dilakukan oleh masyarakat wajib pajak ketika dia tidak melakukan kewajiban atau dia melanggar larangan begitu ya. Nah, ini dua-duanya ini diatur dalam undang-undang sesungguhnya gitu kan, dalam undang-undang. Kalau kita lihat mungkin sebetulnya kita bisa lihat lah. Jadi para pecinta podcast kita ini, masyarakat luas itu dengan mudah sekarang bisa melihat apa sih tindak pidana tersebut begitu kan. Tinggal di search di media, di gadget ini kita bisa lihat apa sih tindak pidana tersebut itu kan. Jadi itu kita diatur ada namanya undang-undang KUP ya. Ada pasal 39 yang mengatur tentang tindak pidana. Situ ada perbuatannya apa saja yang dilakukan oleh ketika itu dilakukan maka ini sudah menjadi indikasi. Ini menjadi celah masuk ya ke penindakan pidana seperti itu. Ya. Tapi yang saya ingin sampaikan bahwa ini adalah sebetulnya langkah terakhir. Ya, langkah terakhir sesungguhnya Mas Angga ya. Iya, Pak. Kita tentu tidak ingin bahwa ini ada orang yang dipenjara karena pajak. Kita tidak ingin seperti itu. Jadi Pak Kanwil kita ya mempromosikan kepada kita semua pada masyarakat dengan satu program namanya collaborative compliance. Jadi berkolaborasi. Berkolaborasi antara kita di DJP dengan masyarakat wajib pajak, kita bayar bersama-sama. Jadi dengan kalau itu kan akan indah sesungguhnya ya. Jadi kita juga gotong royong kita membangun bersama-sama negara ini. Seperti itu kira-kira Mas Amin. Aku tertarik tadi loh terkait dengan penagihan kok bisa dipenjara. Itu ngapain? Itu berarti tanpa ada pengadilan langsung dipenjara gitu Pak. Yang tadi saya balik lagi. Penagihan tadi. Kalau penagihan apa istilahnya itu Pak? Gizeling istilahnya. Apa ditahan tanpa proses pengadilan gitu Pak? Kalau gizeling ini mereka ini sebenarnya bukan tersangka sesungguhnya atau bukan terpidana gitu kan, tetapi hanya paksa badan saja, memaksa agar mereka paksa badan. Tapi ini kan tetap berkaitan dengan penjara begitu kan, tetap merasakan dinginnya. Nah, itu maksud seperti itu. Oh gitu Pak. Oke. Yang berarti tadi Bapak bilang boleh dan tidak boleh ada larangan, itu kira-kira apa aja yang dilarang sama undang-undang pajak itu biar kita nggak dipidana, itu apa aja sih Pak? Oh baik Mas Amin. Jadi sekali lagi jelas dan detailnya semua bisa lihat dengan mudah. Ya sekali lagi. Sekarang gunakan ini cukup. Betul. Ya, Mas Amin. Jadi tadi saya sampaikan kita ada fungsi kita awalnya ada pelayanan, pengawasan dan sebagainya, begitu kan. Pelayanan itu kita ada memberikan kepada masyarakat hak dan kewajibannya untuk memiliki NPWP misalnya. NPWP itu adalah nomor pokok wajib pajak. Artinya bagi wajib pajak yang sudah punya kewajiban membayar pajak maka dia harus terdaftar di kita dengan NPWP tersebut. Atau PKP ya adalah pengusaha kena pajak, yaitu pengusaha yang katakanlah memproduksi, menjual barang kena pajak atau jasa kena pajak seperti itu. Nah terkait dengan dua hal ini maka menjadi tindak pidana manakala ya ada masyarakat ya yang sudah harusnya punya NPWP dengan sengaja tidak mendaftarkan diri. Nah itu satu. Tuh. Yang kedua penyalahgunaan
Oh. Penyalahgunaan NPWP. Dia sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan NPWP itu, gitu kan. Nah, ini digunakan dengan tidak sah. Nah, ini juga menjadi tindak pidana. Seperti itu. Kemudian ketika mereka sudah punya NPWP, mereka harus melaporkan dengan SPT. Ya, ya. Nah, ini SPT-nya sengaja tidak disampaikan. Nah, itu juga tindak pidana, itu kan. Kemudian atau mengisinya dengan tidak benar, itu juga tindak pidana. Seperti itu. Lapornya nggak bener gitu. Lapornya nggak benar. Misalnya begini, sebetulnya mereka punya penghasilan 100 miliar. Dengan sengaja, saya katakan ini kuncinya juga adalah sengaja. Ya, kunci di adalah sengaja. Sengaja hanya memasukkan di SPT misalnya hanya 50 atau 70. Dia sembunyikan 50-nya lagi. Nah, maka itulah tindak pidana. Seperti itu, ya. Yang lain lagi misalnya adalah ada kewajiban untuk penyelenggaraan pembukuan, pencatatan, ya, karena kan sebelum melaporkan di SPT mereka harus membuat pembukuan. Nah, ini mereka sengaja tidak buat pembukuan, nah gitu kan, biar nggak ketahuan. Biar nggak ketahuan. Nah, seperti itu. Nah, ini tindak pidana. Ini tindak pidana. Kemudian ketika setelah pengawasan ada pemeriksaan, teman-teman kita dari pengusaha pemeriksa turun ke lapangan, tetapi tidak diberikan bukunya, tidak memberikan bukunya, catatannya yang tadi itu tidak diberikan. Itu tindak pidana juga. Seperti itu, ya. Nah, jadi banyak lagi yang lain yang merupakan tindak pidana, dan detailnya saya pikir bisa dilihat, ya, bisa kita pelajari, ya. Sekarang banyak tersedia, ya, di betul. Kira seperti itulah kira-kira gambaran umum seperti itu. Di pasal tadi 39 39A seperti itu. Dan ancamannya, Mas Amin. Wah, ini. Nah, ini ancamannya. Ini. Jadi berapa sebetulnya ancamannya ini? Iya. Sebetulnya sih tidak tinggi juga, ya. 2 tahun, 6 bulan ada. 6 bulan ada. 6 bulan. Ada juga 6 tahun juga ada. 6 tahun. 6 tahun itu maksimalnya, Pak? Maksimalnya 6 tahun. Jadi serem juga. range-nya 6 bulan sampai 6 tahun. Nah, itu range dari pidana pajak. Tapi untuk kasus tertentu, ya, terkait dengan faktur pajak, bukti yang ada wajib pajak yang harus memotong, memungut, menyetorkan, ini tidak melakukan kewajiban itu, atau sengaja memungut tapi tidak menyetorkan. Nah, seperti ini batas bawahnya dinaikkan jadi 2 tahun. Minimalnya Minimal 2 tahun, 6 tahun. Tetap 6 tahun, maksimalnya tetap 6 tahun. Tetapi tadi untuk kasus yang tadi itu, yang tadi pungut tidak store, ya. Terus pungut, kemudian apalagi tadi yang faktur pajak tadi itu. Iya. Nah, itu di 2 tahun minimal. Nah, jadi itu perbedaannya. Jadi Seperti itu. termasuk lama juga, 6 tahun loh. 6 tahun sampai anak kita SD. Ya, kalau baru lahir kan. Kalau sudah SD berarti masuk SMP. Seperti itu kira-kira. Serem juga nggak itu enggak? Iya, ini Pak, tadi kan Bapak tanya nih, ada wajib pajak yang istilahnya nakal, ya. Kok kita tahu loh, Pak, dari pihak DJP itu kok tahu ini loh yang nakal, ini loh yang bener. Itu dari mana? Kita pasti tahu, Mas Angga. Kita pasti tahu, ya. Kita ini kan institusi yang diberikan oleh negara. Ya, oleh negara. Artinya kita punya akses yang cukup luas. Sebelum itu saya sampaikan, jadi teman-teman kami di DJP itu, ya, itu selalu melakukan pengawasan. Jadi setiap perkembangan ekonomi itu dilihat betul, ya. Dilihat dari hari ke hari perkembangan ekonomi seperti apa. Kenapa? Ya karena kita betul-betul berkepentingan terkait dengan penerimaan pajak, ya. Jadi angka-angka yang diterbitkan oleh BPS itu dipantau terus oleh teman-teman kami. Ada namanya akun representatif, itu yang terus memantau seperti itu. Kemudian sebenarnya setelah tahun 2015 yang lalu itu, ya, batasnya itu ada tax amnesty, itu juga sebenarnya kan sudah banyak keterbukaan, ya. Ada keterbukaan akses perbankan, ya. Itu juga membuat kita lebih mudah untuk kemudian mendapatkan data-data transaksi keuangan dari perbankan, ya. Kemudian dengan instansi yang lain, ya.
misalnya terkait dengan kependudukan gitu ya. Iya, Itu Dukcapil kita juga sudah punya kerjasama dengan mereka terkait dengan kepemilikan tanah dengan BPN. Kita juga punya akses dengan BPN ya. Bahkan PPATK ya Pak ya. PPTK jelas itu juga kita juga kerjasama, bahkan rutin mereka mengirimkan data-data ke kantor pusat gitu Pak. Ya, Pak, ya. Seperti itu. Kemudian kendaraan misalnya dengan Samsat. Nah, gitu. Apalagi misalnya sekarang hampir seluruh data-data yang diproduksi oleh lembaga keuangan itu bisa kita akses. Sehingga lebih terbuka data-data itu di kita ya. Udah hampir nggak ada celah untuk menyembunyikan ya Pak ya. Pokoknya ya silahkan, tapi saya tidak bermaksud itu ya. Artinya begini, tinggal menunggu waktu sesungguhnya. Nah, itu maksud saya. Kapan? Jadi bagi mereka yang punya niat, ya, sengaja, ya tadi sekali lagi sengajanya itu, ya, dan bandel, itu, dan bandel dan sengaja, atau sengaja dengan bandel barangkali ya. Sengaja dengan bandel. Sengaja untuk bandel gitu ya. Nah, maka tinggal tunggu waktu saja. Ya, kita akan olah terus data-data yang ada di kita ya. Karena wajib pajak yang lain juga itu melaporkan SPT-nya gitu kan. Itu bisa kita lihat, kita analisa, kemudian dari eksternal juga masuk ke datanya ke kita lihat analisa, maka sesungguhnya tinggal menunggu waktu saja gitu. Maka tentu langkah yang baik adalah mari kita bergotong royong. Gitu? Ya, bergotong royong gitu. Dengan kolaboratif compliance tadi, bergotong royong kita membangun negara ini dengan membayar pajak. Sama-sama. Nah, jadi kalau misalnya pengemplang ini, kalau pengemplang uang negara kan namanya koruptor ya. Nah, koruptor yang kita suka lihat di TV-TV itu. Nah, kalau yang pengemplang pajak ini apa namanya? Mereka itu sebenarnya penipu sesungguhnya. Yang harusnya menipu negara. Harus dibayarkan uang kan dititipin orang gitu seperti itu. Artinya kan titipan gitu kan. Distorkan. Nah, ini tidak. Ini penipu. Menipu, membohongi. Siapa yang dibohongi? Negara. Coba luar biasa gitu. Satu Indonesia loh. Seluruh Indonesia. Berapa jiwa itu? Nggak bisa bangun. Apalagi lagi Covid kayak gini Pak ya. Waduh, susah banget. Oh ya Pak, ini tadi kan Bapak udah cerita masalah pengawasan, pelayanan, kemudian nanti ada pemeriksaan dan penyidikan. Kalau gimana sih prosesnya? Ya istilahnya singkatnya aja lah Pak, biar kita tahu kok bisa DJP itu memenjarakan orang itu kira-kira langsung kayak tadi kan kalau penagihan karena memang sandra badan Pak ya. Nah kalau yang penyidikan itu kira-kira prosesnya itu apa langsung ditanganin polisi atau gimana? Oh tidak Mas, tidak, tentu saja tidak. Ada prosesnya. Kita harus proper ya, profesional dalam hal ini. Kan tentu semuanya diatur oleh undang-undang. Nah, jadi saya katakan tadi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, ada pemeriksaan bukti permulaan. Ini awal sesungguhnya yang mungkin kalau di polisian ada istilahnya penyelidikan. Nah, ini di kita di pajak itu namanya pemeriksaan bukti permulaan. Itu pintu masuk sesungguhnya. Jadi untuk ke proses penyidikan. Nah, jadi ketika ada wajib pajak yang bandel dan sengaja tidak menyetorkan pajaknya, katakanlah gampangnya begitu, maka dia akan diproses untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Ya. Kemudian diproses, tentu ini teman-teman saya di para pemeriksa bukti permulaan itu akan melakukan proses pemeriksaan bukti penyelidikan. Ya. Tentu melihat, mencari fakta-fakta ya. Ada nggak tindak pidananya? Ada tindak pidananya. Sengajanya ada nggak? Ada tidak sengajanya, berapa rupiahnya begitu gitu. Kan. Nah, itu diproses dulu sesungguhnya. Mungkin ada dokumen yang dicari, diambil gitu kan. Disita, ada juga misalnya mungkin ya dicari lah pencarian dokumen, ada pemanggilan juga calon saksi di situ gitu kan seperti itu. Nah, ini kemudian diproses sampai kemudian ditemukanlah indikasi kuat bahwa memang orang tersebut melakukan tindak pidana dan berapa rupiah kerugian. Nah, seperti itu. Tetapi di pajak itu ya itu ada istilahnya ultimum remedium. Nah, jadi sesungguhnya yang diutamakan adalah penerimaan, bukan memenjarakan. Nah, begitu. Penerimaan negara. Penerimaan negara yang penting.
ketika pun misalnya ya setelah diketahui ada indikasi kuat tindak pidana, sudah diketahui berapa rupiah yang seharusnya ya, maka dipersilakan bagi mereka untuk melakukan penyetoran. Oh, jadi pidana bisa dibayar, Pak? Bisa dibayar. Nah, cuma dibaca katanya itu, Pak ya. Iya, itu makanya itu. Seperti itu. Di kita bisa kena ultimum remedium tadi itu. Jadi ada pembayaran misal dalam lidik ada ditemukan sudah istilahnya calon-calon saksi, calon tersangka atau kerugian negara itu bisa dibayarkan, Pak ya. Bisa dibayarkan. Apa itu mekanismenya, Pak? Dengan istilahnya itu adalah pengungkapan ketidakbenaran. Ngaku salah. Ngaku. Jadi oke, saya ngaku salah. Ya, ngaku salah. Nah, tapi syaratnya oke, nanti kita hentikan nih. Kita tidak akan lakukan ke penyidikan asal Anda bayar. Nah, bayar pokoknya ditambah dengan ada sanksinya. Oh iya. 150% sekarang ini. Fair sih fair. Pasti. Kan udah niat jelek. Gitu. Jadi udah ketahuan sengaja. Nah, jadi boleh silakan. Bayar dengan pengungkapan. Tidak perlu dilanjutkan ke tindak pidana. Ya, boleh, silakan dibayar. Kalau misalnya di waktu itu dia nggak bayar, Pak, terus langsung naik ke penyidikan. Nah, misalnya setelah diketahui nih oleh teman-teman para pemeriksa bukti permulaan, ya buktinya ada. Yang dirugikannya ada sekian. Tidak mau bayar, oke, naik ke penyidikan. Nah, fair kan? Fair. Semua pertama disampaikan, oke, Anda punya hak untuk pengungkapan. Ini kita tidak lanjutkan penyidikan, bayar. Oke, tidak juga, oke, silakan kita lanjutkan penyidikan. Nah, ini kemudian, kalau penyidikan ini istilahnya sudah pro justisia. Nah, seperti itu ya. Pro justisia. Nah, ya, ini sudah berhubungan dengan kejaksaan, dengan Polri. Nah, dengan kita hubungan apa sih, Pak, antara kita itu penyidiknya gimana sih hubungannya, Pak, antara kita, Polri, jaksa. Gimana? Setara, bawah, atasan kita Polri itu gimana, Pak? Jadi kalau Polri itu adalah koordinator pengawas dari penyidik. Jadi kita istilahnya teman kita, partner kita ya. Kalau kita susah penyidikannya gimana cara? Nah, seperti itu kira-kira. Kalau sama jaksa? Kalau jaksa itu kalau berkasnya sudah lengkap nih, kita sampaikan, karena nanti kan jaksa yang akan melakukan proses ke pengadilannya. Penuntutannya kejaksaan. Kejaksaan menyerahkan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan seperti itu. Jadi kita dengan Korwas itu Polri dengan itu berarti kan setara ya, mereka mengasistensi kita gitu. Kalau kita ada apa kita minta bantuan ke mereka itu. Termasuk misalnya nanti ada permintaan bantuan untuk penangkapan dengan Polri. Kita nggak boleh nangkap. Nggak bisa, kita nggak punya kewenangan. Kalau itu, Pak, yang katanya langsung tangkap, langsung dijeblosin penjara atau ditahan itu kalau istilahnya OTT ya. OTT. Nah, OTT itu langsung. Kalau kita boleh, Pak, melakukan penahanan gitu pada saat proses penyidikan ini. Penahanan itu sesungguhnya sekali lagi kita harus minta bantuan ke. Oh ya, memang walaupun bukan kita tapi kita bisa lah ya, Pak. Iya. Jadi yang punya undang itu tetap Polri. Tapi kita minta bantu. Kita bantu mereka seperti itu. Kita kali, Pak. Iya, seperti itu. Nah tadi saya katakan ultimum remedium. Waktu itu juga pas itu masih berlaku juga. masih bisa juga. Bayangkan, masih bisa juga. Itu. Tapi bedanya apa nih? Pasti ada bedanya nih. Oh jelas. Beda. Kalau tadi di bukper ya di penyelidikan tadi 150%. Di sini ya dendanya. Artinya kalau pokoknya 100, bayarnya 150 berarti yang di tahap bukper 250. Nah, kalau di penyidikan ini 100 ditambah dengan 4 kalinya. Oh. Lumayan kan? 400. 4 kali. Berarti kalau 100 jadi bayarnya 500. Nah, gitu. Ya fair lah. Tambah mahal. Ya kan udah. Kan di penjara enggak. Terus bandel juga. Enggak mau bayar tadi yang makanya seperti itu. Negara. Nah, jadi kalau memang tidak juga dibayar ya sudah. Ya, berkasnya misalnya di penyidikan sudah selesai juga, ya. Sudah lengkap, dokumennya sudah jelas lengkap, saksinya sudah ada, tersangka sudah ada, ya sudah. Kita kemudian
kirimkan ke kejaksaan melalui Korwas itu untuk kemudian di kejaksaan dilakukan penelitian proses untuk dilimpahkan ke pengadilan. Maka seperti itulah prosesnya. Ya, tetapi sekali lagi panjang juga termasuk panjang sekali ya, panjang ya. Jadi mending bayar penting ini aja enggak? Dari awal kita udah patuh lah ya untuk lapor dan kalau bingung kan bisa nanya apa tadi AR Pak ya? AR. Enggak bayar lagi, gratis sih Pak ya? Oh, gratis AR itu. Iya, gratis kan itu kayak konsultan gratisnya dari yang disediakan negara Pak betul, ya? Betul. Nah, jadi kalau kita bandingkan ketika patuh dia hanya kalau katakanlah misalnya 100 yang harus bayar. Iya. Ketika patuh dia 100. Iya. Ya. Diawasi masih 100 ya. Iya. Nah, ketika di pemeriksaan sini itu akan nambah tuh. Bisa 2%. Oh, sanksinya. Sanksinya bisa 48%, 50%, 100% ada di sini. Tapi kalau udah ke bukper naik lagi 150%. Penyidikan naik lagi 40%. Tapi kan dia levelnya naik. Tadinya dia enggak ini terus jadi nakal ya kan, jadi bandel ya kan, wajar loh kita pertama dicewer ya enggak ya, habis itu dicewol ya, bener nggak? Dikeluarin, fair lah ya, deportasi. Nah jadi saya pikir ini kesempatan bagus ya, artinya dengan seperti ini kan jadi tahu nih kita nih semua ya. Pilih yang mana? Tentu kalau rasional pilih yang patuh. Itu kan. Nah, kalau terlanjur ada yang ini ya udah pemeriksaan 48%. Jangan sampai ke bukper, jangan sampai penyidikan. Balik lagi kalau patuh tadi kan kalau nggak tahu kan nanya ya Pak ya. Nah, itu penting, poin penting itu kalau kita nggak tahu nanya. Jangan sampai kita udah nggak tahu nakal tadi Pak ya. Nah, seperti itu. Udah nggak tahu terus sengaja lagi. Begitulah. Gimana tuh udah panjang lebar Pak Saifuddin jelasin dengan. Ya serem sih ya sebenarnya ya Mas ya. Serem, tapi juga itu membuat kita jadi aware. Terus nyata itu artinya sudah memang bisa terbukti bahwa itu sudah ada yang dipenjara. Iya. Ya, tadi ada beritanya tadi Pak. Bukan hoax berarti. Belum banyak sih. Belum banyak. Tapi Pak, jangan nambah lagi lah ya. Mending bayar Pak ya daripada di penjara. Ya emang istilahnya kita udah memang ada yang istilahnya di penjara kan. Walaupun melalui proses yang begitu panjang tapi yang nakal pun ada, tapi mudah-mudahan tidak semua nakal gitu Pak. Betul. Kita patuh-patuh aja, kita nggak mau yang patuh itu murah. Wah itu penting. Quote hari ini ya. Patuh itu murah. Patuh itu murah, gitu kan. Daripada kena berapa? Badal itu mahal. Nah seperti itu. Ya berarti kita harus kasih tahu nih kepada teman-teman di rumah nih, kepada kawan pajak kalau pajak di rumah nih. Harus aware terhadap pajak. Kewajiban perpajakannya. Nanya, ya jadi terkonfirmasi ya memang karena pajak bisa dipenjara ya. Betul. Yang sengaja bandel. Yang nakal dan bandel sengaja. Quote sengaja lah. Sengaja. Gitu. Artinya itu. Ya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Udah sih Pak. Aku sih banyak sebenarnya. Saya sih udah Pak. Oh udah. Nanti Japri aja ya. Oh Japri aja Pak. Saya sebenarnya banyak nggak pertanyaannya. Oh itu asik loh gak kayak gini. Asik banget. Nanti mungkin ada jilid 2-nya. Iya. Ini udah berapa ya? 20 menit ada nggak ini enggak? 20 menit kita bersama-sama ini di podcast ini. Terima kasih sekali lagi Pak Saifuddin udah membantu kita menjelaskan kepada kawan pajak di rumah. Ya istilahnya terkonfirmasi bahwa pajak bisa memenjarakan wajib pajaknya yang bandel. Iya. Sengaja tadi. Menipu ya Pak, menipu negara. Kuncinya itu patuh Mas. Patuh. Ya, makanya tadi Pak saya bilang patuh itu murah. Bandel atau sengaja nakal atau sengaja nipu itu mahal. Mending jadi patuh. Iya begitu. Dan bersama-sama nih bangun Indonesia dengan program apa tadi? Kolaboratif compliance. Bareng-bareng nih. Bareng gotong royong. Iya gotong royong. Sekali lagi terima kasih kawan pajak sudah mendengarkan podcast kita. Jangan lupa ya like banyak konten-konten yang menarik. Channel kita di Kanwil DJP Jateng 2 di YouTube kita. Jangan lupa komen, like dan subscribe-nya. Terima kasih. Iya, sampai jumpa di episode berikutnya enggak? Sampai jumpa di jilid 2 minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.